Rizik Syihab resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pornografi oleh Polda Metro Jaya setelah selesai dilakukan gelar perkara oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Senin siang. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan penyidik Dirkrimsus segera membuat surat perintah penangkapan serta membuat daftar pencarian orang dan akan disebar ke seluruh jajaran Polda dan Polres seluruh Indonesia. Apabila pemanggilan tersebut tidak diindahkan oleh Rizik Syihab, maka Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Interpol atau Kepolisian Internasional dan akan mengajukan red notice untuk tersangka kasus dugaan pornografi tersebut. Jadi notice nanti kita menunggu sebelum red notice muncul, kalau yang bersangkutan hadir tidak perlu lagi. Ya. Jadi makanya kita mengharapkan segera mungkin untuk datang ke tanah air. Sampaikan aja kalau memang tidak merasa bersalah di situ. Nanti kita periksa, kita buktikan di pengadilan di situ. Jadi kita sekarang ini ya tidak usah di media itu seperti A, B, dan C, tapi tunjukkan di pengadilan dan bukti-buktinya. Biar masyarakat semuanya tahu gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya kejadian sebenarnya. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi kita menyampaikan opini-opini gitu, di media, tapi kita langsung aja nanti di pengadilan seperti apa. Tunjukkan bukti-bukti masing-masing di situ ya. Koresponden CNN Indonesia Arman Helmi di Polda Metro Jaya. Selamat siang Arman. Setelah Rizik ditetapkan sebagai tersangka, proses penyidikan tetap berjalan termasuk juga pemanggilan. Apa perkembangan terkini? Baik, selamat siang Dahniar. Memang betul sekali mengingat posisi ataupun juga kondisi saat ini dari Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab masih berada di luar negeri, tepatnya menurut informasi yang berhasil saya peroleh. Saat ini beliau masih berada di Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dari keterangan tim kuasa hukum Rizik Syihab sendiri. Mengingat posisi saat ini Rizik tidak berada di Indonesia, maka Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan. Pemanggilan ini dilakukan secara baik-baik terlebih dahulu karena penyidik Dirkrimsus sudah melakukan atau membuat surat perintah penangkapan disesuaikan dengan alamat rumah dari Rizik Syihab sendiri dan juga alamat rumah kedua orang tua yang berada di Petamburan, Jakarta Pusat. Jikalau nanti sudah diberikan surat perintah penangkapan dan kemudian diindahkan, maka polisi juga akan melakukan daftar pencarian orang atau DPO. Jikalau tahapan-tahapan ini tidak diindahkan juga oleh Rizik Syihab, maka Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan Kepolisian Internasional untuk melakukan red notice. Red notice ini menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya akan dilakukan setelah lebih dari 3 kali panggilan, maksimal 4 kali panggilan. Jikalau sudah keempat kali panggilan, maka Rizik tidak juga hadir dan tidak membuktikan dirinya di pengadilan nanti, maka akan dilakukan red notice begitu Dahniar. Karena menurut keterangan dari tim kuasa hukum dari Rizik Syihab sendiri, Kapetra Ampera dan juga Egy Sujana, beliau atau mereka mengatakan bahwa sama sekali Rizik menolak dipanggil ataupun juga ditetapkan sebagai tersangka karena ia merasa sama sekali tidak bersalah. Dan menurut pengacara dari Rizik Syihab sendiri, fondasi ataupun juga bangunan hukum daripada perkara ini sangat janggal dan tidak sesuai dengan prosedur. Harusnya penyidik dari Dirkrimsus berpatokan pada peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang mekanisme penyidikan, di mana mekanisme penyidikan ini dimulai dari pengumpulan barang bukti, kemudian gelar perkara awal, pertengahan sampai dengan gelar perkara akhir sampai dengan pemanggilan tersangka. Namun menurut tim pengacara dari Rizik Syihab sendiri, gelar perkara ini tidak dilakukan. Namun berbeda sekali dengan pernyataan dari Polda Metro Jaya lewat Kabid Humas, kemarin sudah dilakukan gelar perkara oleh Dirkrimsus dan semua bukti-bukti yang diperlukan sudah cukup. Ada minimal 2 alat bukti, yaitu handphone atau telepon genggam dan juga transkrip percakapan yang berisi ataupun berbau pornografi di situ Dahniar. Iya Arman, tadi Anda menyebutkan bahwa dari pihak pengacara Rizik Syihab mengatakan bahwa menolak untuk dijadikan saksi, bahkan sekarang jadi tersangka. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian? Adakah pihak kepolisian memberikan timeline, target begitu demi kelancaran penuntasan kasus ini? Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya sendiri mengatakan ataupun juga menyatakan tadi bahwa apabila pengacara tim kuasa hukum merasa mereka atau klien mereka tidak bersalah ataupun harus ada yang dibuktikan, maka Kabid Humas Polda Metro Jaya ataupun juga aparat kepolisian secara umum meminta agar supaya Rizik Syihab kembali atau segera kembali ke Indonesia dan buktikan itu lewat jalur yang sebenarnya. Jangan Rizik Syihab ataupun juga tim kuasa hukumnya beropini di berbagai media sehingga menimbulkan kekisruhan. Jadi polisi sendiri meminta kalau memang betul-betul Rizik merasa keberatan ataupun juga sama sekali tidak bersalah, kembalilah segera ke tanah air dan buktikan itu lewat jalur yang sudah ditentukan.
ada pra-peradilan, ada juga lembaga dan ada wasit yang nantinya akan menentukan ataupun juga mengadili apakah memang benar Rizik tidak bersalah atau tidak. Dan jangan sampai nanti penetapan status tersangka ini menurut kepolisian juga mempengaruhi ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun FPI ini juga memiliki massa yang cukup banyak sehingga bisa mempengaruhi ormas-ormas yang ada. Dan dimintakan agar supaya para ormas-ormas Islam ini tidak melakukan aksi ataupun juga demonstrasi turun ke jalan karena memang proses hukum yang saat ini menjerat Rizik Syihab itu sudah jelas karena beliau sudah ternyata dijerat oleh Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, pasal 4, pasal 6 dan pasal 8 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dahniar. Baik, jadi kehadiran Rizik Syihab untuk memenuhi panggilan polisi dan juga menjalani proses hukum sangat dinantikan. Terima kasih Arman Helmi laporan Anda.